Hai teman-teman, kami dari kelompok 8 hukum pengangkutan yang bernama saya Yosef, kedua Rivaldi, 3 Rian, dan 3 Pascal. Di sini kami akan menceritakan atau mengulas singkat tentang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang bernomor 919 tentang gugatan perdata, yang dimana dalam pokok perkara atau sengketa ini terdapat beberapa subjek hukum yang dimana penggugat, tergugat, dan turut tergugat. Nah, di sini kita akan menceritakan kenapa mereka ini bisa sampai di proses pengadilan. Yang awalnya mereka buat perjanjian sehingga ada dugaan ataupun laporan terhadap pihak kepolisian, yaitu dugaan penipuan. Mau tahu cerita selanjutnya? Nah, dalam putusan ini ada 3 pihak yang terlibat, yaitu pihak penggugatnya, PT AI Amodi Naturai Resource Treatment. Itu dia merupakan badan hukum yang bergerak di dalam bidang jasa usaha pertambangan dan perdagangan batu bara. Yang kedua, pihak tergugatnya yaitu PT Zakaria Karya Bersama yang merupakan badan hukum yang bergerak dalam bidang jasa pengangkutan serta sewa menyewa kapal dan nongkang. Dan yang ketiga yaitu turut tergugatnya PT Baradaya Energi yang merupakan produsen batu bara terkemuka dan eksportir di Indonesia. Turut tergugat ini dia melakukan perjanjian pengangkutan batu bara dengan pihak tergugat, yang dimana pihak tergugat ini melakukan perjanjian pengangkutan batu bara dengan 2 belah pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak yang turut tergugat. Pada putusan nomor 919 Perdata tahun 2020, Pengadilan Negeri Jakarta melibatkan sengketa pembayaran dan perjanjian pengangkutan batu bara nomor 127 ZKB BTM nomor 6 2019 antara PT Zakaria Karya Bersama sebagai pihak tergugat dan pihak lain turut tergugat. Perjanjian ini tertanggal pada 28 Juli 2019 mengatur pengangkutan minimal 50.000 meter ton batu bara per 2 bulan dengan volume muatan per pengiriman minimal 5.200 meter ton menggunakan armada minimal 1 set tugboat dan tongkang 270 feet, dan ketidaksepakatan pembayaran atas jasa pengangkutan menjadi inti permasalahan dalam gugatan ini. Dan next, dengan ini majelis hakim memutuskan untuk menolak gugatan penggugat dan mengabulkan rekonvensi. Tergugat dinyatakan bahwa penggugat prestasi dan diwajibkan membayar kerugian kepada tergugat sebesar 130 juta rupiah. Oke teman-teman, jadi begitu cerita singkat mengenai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 919 tentang gugatan perdata. Yang dimana di dalam putusan itu terdapat beberapa unsur, yaitu antara pokok sengketa, kemudian subjek dan objeknya. Yang dimana pokok sengketa dalam perkara ini adalah dimana salah satu dari pihak tergugat ataupun penggugat ini tidak melakukan kewajibannya untuk membayar suplai kepada pihak batubara. Yang dimana subjek ini, yaitu dalam putusan ini sebenarnya subjeknya adalah penggugat sebagai PT Amodi, tergugat adalah PT Zakaria, dan turut tergugat adalah PT Batubara. Yang kemudian apa hasil putusan daripada putusan pengadilan yang diberikan hakim adalah, dalam putusan ini adalah hakim menolak gugatan oleh penggugat yaitu PT Amodi, yang dimana dia di sini seolah-olah menjadi korban. Ternyata dia di sini terbukti menjadi prestasi terhadap PT Zakaria, yang dimana hakim memberikan dia hukuman denda sebesar 15,1 miliar. Jadi demikianlah dari hasil diskusi kelompok kami. Jika ada kekurangan, walaupun kami tidak membahas secara spesifik, tapi kita perlu mengetahui secara singkat saja. Demikian, terima kasih.